ramalan ekonomi di tahun 2026 kayaknya ada benernya nih ya Jis ya. Katanya bakal ada sulit secara ekonomi, melambat dan sebagainya. Kayaknya iya nih. Ramalan yang mana tuh ya? Banyak ini apa pengamat-pengamat ekonomi. Pengamat ya. Kayak apa si Benis kayak gitu. Oh, Benis. 2026 kayaknya ekonomi akan agak melambat. Terus siapa lagi tuh? Prof apa Gema ya? Gema gitu. Gitu kayaknya bakal melambat kayak gitu. Kayaknya ada benernya nih ya. Yang dirasakan sih ini udah berapa bulan nih 2026 nih. Berat. Perang, terus perang tuh ngaruhnya ke naik barang-barang, dolar naik, kalau dolar naik semua naik gitu. Iya. Udah pasti. Terus konsumen akhirnya berubah nih katanya sih, menyesuaikan diri dengan kondisi yang kacau inilah. Ya akhirnya perilaku pasar jadi berubah gitu ya. Iya, sebenarnya kan ekonomi sulit itu dari 2025 kalau nggak salah ya. Iya. Yang mulai banyak orang yang komplain tuh. Susah jualan. Nah, sampai akhirnya sekarang 2026 ya semoga ini puncaknya lah untuk menuju solusi atau apa ya, menuju jalan keluarnya gitu. Ya ibaratnya kan kemarin apa 2-3 tahun yang lalu konflik perang Ukraina Rusia gitu kan. Ya. Udah mulai kerasa tuh dikit-dikit tuh. Ya. Terus konflik Gaza, kemudian apa namanya serangan Israel, genosida, dan puncaknya tuh kayak sekarang tuh apa? Selat Hormuz. Iya, perang Amerika Iran ya. gitu. Kan jadi gejolak banget gitu, langsung kerasa banget gitu. Ya. Nah, berhubungan dengan topik ini nih, ada konsultan bisnis. Oke. Nama konsultannya Inventura namanya. Ya. Dia bikin istilah baru nih. Oke. Namanya frugal consumer. Frugal consumer. Kan dulu mah ada frugal living. Iya. Frugal living kan lebih kayak ke personal lah ya. Ya. Nah, si konsultan bisnis ini dia melakukan beberapa survei dan akhirnya mencetuskan istilah frugal consumer di 2026. Oke. Nah, frugal consumer ini adalah perubahan daya beli masyarakat dari pembelinya dulunya tidak frugal sekarang jadi frugal gitu pembelinya. Oke. Nah kalau istilah frugal living kan biasanya tuh kita secara individu itu berhemat lah. Ya. Kayak gitu ya. Image-nya tuh begitulah sederhananya gitu. Benar. Nah ini kalau ditarik ke pasar kayak itu ke konsumen yang sangat luas gitu ya. Ya. Ekonomi lah gitu. Ya. Frugal consumer itu gimana jadinya? Ya, kalau secara saya udah baca PDF-nya secara poin itu bisa ada beberapa kesimpulan nih. Yang pertama adalah konsumen hanya membeli barang-barang yang worth it. Yang dalam artian wah ini kepake nih gitu. Secara nilainya, mungkin secara jangka panjangnya atau misalkan di hematnya atau di apanya. Jadi yang menurut konsumen ini worth it, dia bakal beli. Oke. Gitu. Yang menurut worth it ya. Worth it itu apa ya? Layak lah. Contoh misalkan kaos nih. Kaos 500.000 tapi bahannya nih bagus. Masih oke lah. Gitu. Tapi kalau ini mah bahannya biasa, enggak deh gitu. Tidak layak nih dihargain 500.000 spek seperti ini gitu. Kayak gitu. Nah ini mengacu ke semua hal kayak beli kendaraan, misalkan beli mobil, wah ini speknya kayak gini nih, harga misalkan 300 juta, enggak deh gitu. Harusnya 300 juta dapat spek yang lebih kan gitu. Iya. Jadi orang udah mulai nyari-nyari kelayakannya gitu, kelayakan dinilai kita belinya gitu. Iya. Menghubungkan kualitas dengan harga kayak gitu ya. Ya, jadi
di frugal consumer ini orang-orang tuh tidak menahan daya beli, tapi lebih ke merubah cara belinya gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan si mobil listrik laku. Karena mikirnya hemat gitu. Ya, apalagi dengan banyaknya insentif di awal-awal kan kayak gitu. Ya. Apa pajaknya pajak, bener. gitu bebas. Bener. Terus kalau per tahunnya juga cuma ratusan ribu gitu. Ya. Biaya servis ringan kayak gitu. Terus dibandingkan dengan beli bensin gitu kan. Wah, pengeluaran jauh beda nih. Jauh banget. Ya, itu yang bikin orang akhirnya beli gitu. Satu itu orang itu lebih nyari kelayakan. Kedua, dalam frugal consumer ini orang-orang tuh tidak menahan daya belinya, tapi tadi merubah kebiasaannya. Nah, contohnya itu kayak gimana ya? Skincare deh, skincare. Orang tetap beli skincare, tapi belinya yang basicnya doang. Iya. Kayak- Ibaratnya mah jadi bukan berhenti untuk beli gitu ya. Dia bukan berhenti untuk beli, tapi dikurangin. Ya melihat, jadi benar-benar melihat fungsinya dulu nih kayak gitu mungkin ya. Benar. Jadi orang kalau kita bahas iPhone misalkan, orang tetap beli iPhone gitu. Orang tetap beli iPhone. Tapi orang yang beli iPhone itu akan melihat ini iPhone ini fiturnya sesuai nggak dengan kebutuhan saya saat ini. Ya, gitu ya. Ketika memang ini saya butuhkan, artinya kan jadi worth it gitu kan. Benar. Tapi kalau misalkan saya beli iPhone, tapi saya nggak butuh nih fiturnya tuh nggak memenuhi kebutuhan saya nih. Ya. Ya udah bisa beli selain iPhone kan jadinya gitu. Benar. Ataupun misalkan beli iPhone-nya yang seri bawahnya gitu. Gampangnya itu yang tadi yang kalau misalkan ada ibu-ibu pakai skincare, misalkan ada 5 varian tuh, misalkan dari mulai tonernya, krim siang, krim malam, cuci mukanya, terus dan lain-lain ya. Ada banyak itemnya tuh. Dia akhirnya cuman beli yang penting-pentingnya doang akhirnya. Yang sisanya nggak dibeli. Gitu. Ya ibaratnya mah ya cukup krim pagi sama krim malam udah itu aja Ya, misalkan gitu. Krim biar pemutih biar apa gitu nggak perlu dulu ini mah. Yang penting sehat dulu nih krim malam dengan krim pagi misalkan biar cukup lembabnya aja lah. Ya misalkan. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Nah jadi di poin kedua ini adalah orang tuh nggak menyetop tuh, nggak nyetop tapi dia gimana caranya biar pengeluarannya lebih sedikit gitu. Contoh misalkan mau liburan. Karena dia suka liburan, keluarganya, orangnya, dia tetap liburan. Tapi jadi misalkan jadi nggak keluar negeri. Iya, benar. Terus jadinya yang di lokal-lokalan yang di sekitar dia gitu, tempat tinggal dia gitu. Ya kalau kayak kita mah gini, awalnya tuh beli Pertamax gitu kan. Pertalit aja lah gitu. Ya udah pertalit aja. Iya gitu. Secara ini jadi ngurangin kos aja, tapi secara secara fungsi kita tetap pakai benar beli bensin gitu kan. Benar. Nah, poin selanjutnya di frugal konsumer ini, kebiasaan konsumen itu berubah dari yang tadinya beli untuk gaya hidup, sekarang beli sesuatu yang bisa membantu dia jadi survive gitu, jadi bertahan. Bahkan kalau bisa punya penghasilan baru gitu. Contoh misalkan dari yang tadinya misalkan berlangganan Netflix gitu ya. Saya nggak nonton film juga nggak apa-apa. Lihat. Gitu. Tapi dia ketika ada misalkan ayo kita bikin bisnis sampingan misalkan. Wah butuh desain nih. Ke tukang lah ke jasa desain gitu ya, misalnya kebun desain. Dia tidak neko-neko gitu. Ya udah beli bayar gitu. Iya. Karena si desain ini membantu dia untuk survive ke depannya gitu. Iya. Si barangnya itu dia beli sesuatu itu yang membantu dia untuk nanti yang menghasilkan gitu. Iya. Pergeserannya lah ya, yang tadinya untuk gaya hidup jadi lebih ke buat bertahan hidup kayak gitu ya. Ya. Ya mungkin kalau biasanya kita beli HP itu tiap tahun tuh ganti. Kalau sekarang nggak beli HP dulu. Saya butuhnya laptop nih buat bisa ngoding, buat bisa gitu kan. Iya gitu ya. Jadinya ya udah beli laptop aja karena saya buat kerja online kayak gitu ya. Benar. Kalau HP biasanya ya buat gaya hidup aja nih biasanya kayak gitu ya.
dengan harga yang sama, misalkan tiap tahun biasanya ganti HP 20 juta. Tahun ini mah nggak usah beli HP, beli laptop dulu aja. Karena mau nyari kerja sampingan misalkan. Nah gitu. Jadi dia beli sesuatu yang menurut konsumen ini bisa membuat dia menghasilkan uang dan bertahan gitu. Iya. Bergeser ke arah situ lah ya. Bergeser ke arah situ. Nah, sehingga buat teman-teman yang lagi berbisnis nih, cocok nih bisnisnya yang membantu orang-orang untuk berpenghasilan lebih gitu. Contoh misalkan teman-teman UMKM makanan, ya bukalah reseller gitu. Bukalah jalur rekrutmen bukalah rekrutmen resellernya atau misalkan buka franchise-nya gitu. Karena orang-orang akan membeli gitu. Benar. Kayak ini ceritanya si Kristinali tuh, yang waktu dia ngedon, akhirnya dia buka reseller, si resellernya ini yang jualnya paling banyak gitu. Lebih laku dari pusatnya gitu ya. Lebih laku dari pusatnya bener. Iya. Artinya kan dia ngebuka itulah ya, ngebuka Ya. peluang itu untuk orang yang akhirnya ternyata orang ada yang lebih jago jualannya daripada dia gitu. Benar. Gitu. Beruntung banget sih itu sih cerita Ajang itu tuh. Nah lanjut lagi, ada poin menarik nih di Frugal Consumer nih. Oke. Konsumen sekarang ini 2026 orang-orang lebih memilih produk lokal. Oke. Ketimbang produk luar negeri. Makanya kalau menurut saya sih kan ekonomi lagi mungkin bisa dibilang ke bawah lah, lagi jatuh gitu ya. Tapi karena kejatuh ini orang-orang akhirnya beli yang lokal kan, yang tadi Frugal Consumer ini. Waktu yang tepat untuk membuka bisnis justru sekarang. Iya. Karena orang-orang bakal nyari-nyari gitu. Brand lokal ini apa ya brand lokal? Misalkan saya mau beli sepatu gunung. Sepatu gunung brand lokal apa ya gitu. Orang tuh bakal nyari versi brand lokalnya. Atau misalkan saya mau beli furnitur, brand lokalnya apa ya, ada nggak ya gitu. Jadi mereka akan nyari-nyari. Nah harapannya kalau kita bisnis di tahun 2026, orang-orang tuh menemukan kita karena mereka nyari brand lokal gitu. Salah satu ya karena tadi sedang sedang gonjang-ganjing nih dunia perekonomian, kesadaran terhadap brand lokal jadi makin tinggi gitu ya. Makin tinggi bener, karena tadi faktor mungkin lebih murah, terus secara perputaran uang gitu ya, si konsumen tuh nyadar kita tuh lagi ngebantuin orang Indonesia juga gitu, nolongin gitu. Nah ada kesadaran itu, sehingga ya udah kalau kita bikin bisnis di 2026 nih, wah kesempatannya cocok nih gitu. Benar. Nah cocoknya itu pertama tadi kita mencoba survei bikin bisnis, ditambah konsumennya juga nyari yang lokal-lokal, ya udah gitu nanti ketemu nih gitu. Ya udah kayak hashtagnya warga bantu warga nih ya. Iya. Yang sering digaungkan teman-teman kreator kayak gitu ya. Ya 3 perubahan itu memang terjadi ya saat ini ya. Terjadi. Frugal konsumer ya. Cirinya tuh 3 perubahan tadi tuh ya. 3 perubahan tadi. Bahkan saking orang menghematnya katanya di situ ya ada survei. Orang tuh mengurangi paket internet kalau di sekitar dia atau dia pergi itu ada wifi publik misalkan. Misalkan bekerja di kantor ada wifi. Ya udah dia kan pasti paketnya cuma dipakai di jalan nih, misalnya di rumah ada wifi, di kantor ada wifi, paketnya cuma di jalan nih. Ya udah saya beli paket datanya yang lebih hemat aja. Iya, kuotanya kecil aja lah ya. Iya, saking hematnya tuh orang-orang sampai kayak gitu di Frugal Consumer ini gitu. Benar. Ya tadi karena perekonomian kita sedang bergejolak lah ya. Iya. Sehingga terjadilah fenomena frugal consumer ini kayak gitu. Apakah teman-teman salah satu orang yang sedang menjadi frugal consumer? Apa yang teman-teman rasakan nih di 2026 nih, udah 5 bulan ya?
4 bulan. 4 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Apakah berat atau biasa aja? Silakan komen. Karena kadang ya namanya juga ini mah apa ya, survei gitu. Kadang survei itu suka meleset juga gitu ya. Jadi Frugal Consumer ini gimana nih? Teman-teman merasakan juga atau enggak? Dan buat teman-teman yang mau buka bisnis, ini cocok banget Tip, waktunya 2026. Ya itu yang tadi tuh yang poin kedua tuh kalau nggak salah, yang tadi dia membeli sesuatu yang akan menunjang apa kehidupannya gitu. Iya. Misalkan kayak misalkan tadi dia mau buka bisnis nih, ya udah apa nih yang menunjang bisnis tuh apa nih? Yang benar, yang menunjang bisnis apa nih? Kayak bikin interiornya, atau bikin gerobaknya, bikin sepeda listriknya. Itu bakal lumayan tuh naik tuh orang-orang yang bikin fasilitas untuk orang bisnis gitu. Nah termasuk kebun desain juga. Semoga aja kita naik dulu. Iya. Di kebun desain emang menunjang kebutuhan bisnis bagian apa, Jis? Nah di kebun desain itu kita membantu teman-teman yang mau berbisnis itu lewat desain logo, desain kemasannya, packagingnya, termasuk tadi desain gerobaknya, desain sepeda listriknya, desain spanduknya, kompani propelnya gitu. Semua desain untuk bisnis kita bisa lah. Buat teman-teman yang butuh jasa desain bisa ke kebun desain. Selain itu kita juga menjual jasa NIB dan daftar merek haki. Nah buat teman-teman yang jualannya mungkin gak mau outdoor, pengen jualan online, itu harus daftar merek karena bisa jadi Shopee Mall nanti. Lebih prospektif, lebih lakunya lebih banyak daripada Shopee biasa gitu. Nah buat teman-teman yang mau order jasa desain dan jasa daftar merek dan NIB bisa langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang, tinggal WA aja nomor yang barusan. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.